Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang situasi neraka jahanam. Di neraka jahanam ada gunung-gunung, parit-parit, lembah-lembah, laut-laut, telaga-telaga, sumur-sumur, penjara-penjara, rumah-rumah, jembatan-jembatan, gedung-gedung, alat-alat penggiling, kincir-kincir air, kalajengking-kalajengking, ular-ular dan lain sebagainya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Dan, pada judul ini diterangkan pula ancaman terhadap peminum khamar dan zat-zat lainnya yang memabukkan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sa'ud adalah gunung dari api, didaki orang kafir selama 70 tahun, dan dituruni selama itu pula buat selama-lamanya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari Ibnu Luhiyah dan, di atas telah disebutkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya, barang siapa mati dalam keadaan mabuk, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mabuk pula, menuju ke sebuah parit di tengah jahanam yang disebut Sakron. Dan, dalam kaitannya dengan soal lembah dalam neraka, para ulama berselisih pendapat tentang takwil dari firman Allah Ta'ala, Fawail, Al-Ma'un ayat 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wail adalah sebuah lembah dalam neraka jahanam. Orang kafir harus meluncur selama 40 tahun ke dalamnya, sebelum mencapai dasarnya. Dan dalam hadis yang lain, Wail adalah sebuah lembah dalam neraka jahanam, di mana orang kafir meluncur masuk ke dalamnya. Andaikan gunung-gunung didorong masuk ke dalamnya, niscaya mencair dibuatnya, saking panasnya. Juga, kata Ibnul Mubarak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Wail adalah sebuah saluran air di dasar jahanam. Adapun menurut Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, dia menuturkan, bahwa Wail adalah sebuah telaga dalam neraka jahanam, berisi nanah ahli neraka. Beda lagi menurut Az-Zahrawi, dia menceritakan dari para mufassir lainnya, bahwa Wail adalah salah satu pintu jahanam. Sementara itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Wail adalah sebuah lembah terletak antara dua buah gunung, di mana penghuni neraka jatuh meluncur ke dalamnya selama 40 tahun. Ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan dalam naungan Yahmum. Al-Waqiah ayat 43. Kata, Yahmum, pada ayat ini, oleh Ibnu Zaid ditafsirkan dengan, sebuah gunung dalam neraka jahanam, di mana ahli neraka berlindung di bawah naungannya. Kelanjutan ayat itu berbunyi, tidak sejuk, tetapi panas, karena gunung itu terdiri dari asap, yang ada di tepian jahanam. Dan tidak menyenangkan. Al-Waqiah ayat 44. Yakni tidak menyegarkan, demikian kata Ad-Dahhak. Sedang menurut Said bin Al-Musayyib, maksudnya, tidak indah dipandang. Ada lagi firman Allah Ta'ala, Ma'ubikon, Al-Kahfi ayat 52. Kata-kata ini, menurut penuturan Ibnu Wahab dari Mujahid, dia katakan, bahwa yang dimaksud ialah sebuah lembah dalam neraka jahanam, yang bernama Ma'ubik. Sedang menurut Ikrimah, Ma'ubik adalah sebuah sungai dalam neraka jahanam yang mengalirkan api. Di kedua tepi sungai itu ada ular-ular sebesar bigol, hasil peranakan kuda dan keledai berwarna hitam. Jika ular-ular itu bangkit untuk menerkam penghuni neraka, mereka menyelamatkan diri dengan cara mencebur ke dalam api tersebut. Beda lagi menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bahwa Ma'ubik adalah sebuah lembah dalam neraka jahanam, berisi nanah dan darah. Nauf al-Bakali berkata tentang firman Allah Ta'ala, dan kami adakan untuk mereka Ma'ubik. Al-Kahfi ayat 52. Dia katakan, bahwa yang dimaksud Ma'ubik tempat kebinasaan, di sini ialah sebuah lembah dalam neraka jahanam, yang membatasi antara orang-orang yang sesat dan orang-orang beriman. Sekarang tentang arti kata goyan yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, Surah Maryam ayat 59. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwa dia pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala, maka kelak mereka akan menemui Goy. Maryam ayat 59. Kata Aisyah, Goy adalah sebuah sungai dalam neraka jahanam. Begitu pula, tentang arti kata Al-Falaq dalam firman Allah Ta'ala, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Al-Falaq ayat 1. Kata Al-Falaq pada ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya? Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud ialah sebuah penjara dalam neraka jahanam. Sementara itu Ka'ab mengatakan, bahwa Al-Falaq adalah sebuah rumah dalam neraka jahanam. Jika pintunya dibuka, maka semua ahli neraka berteriak kepanasan. Demikian disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya. Dan disebutkan pula oleh Abu Nuaim, dari Hamid bin Hilal, dia berkata, telah diceritakan kepadaku bahwa dalam neraka jahanam ada tungku-tungku api yang sangat sempit, sesempit pangkal mata tombak salah seorang dari kamu sekalian di muka bumi. Tungku-tungku itu menghimpit suatu kaum sesuai amal mereka masing-masing. Ibnul Mubarak berkata, sesungguhnya dalam neraka jahanam ada sebuah gunung yang disebut Gunung Saud. Orang kafir mendakinya selama 40 tahun sebelum mencapai puncaknya. Allah Ta'ala berfirman, aku akan memaksanya untuk mendaki Saud. Al-Mudassir ayat 17. Dan dalam neraka jahanam juga ada sebuah istana yang disebut Hawa Kebinasaan. Dari atap istana itu orang kafir dilempar, lalu meluncur selama 40 tahun sebelum mencapai lantainya. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka benar-benar dia akan meluncur. Toha ayat 81. Dan juga, dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang disebut Atsam, dosa-dosa, di dalamnya terdapat ular-ular dan kalajengking-kalajengking. Ruas-ruas punggung salah seekor dari binatang-binatang itu menyimpan sekitar 70 gentong racun. Seekor kalajengking, tubuhnya sebesar bigal yang diternakan. Ia menyengat seseorang, tapi demam akibat racun sengatannya tetap tidak membuatnya terlepas dari panas jahanam yang dia rasakan. Ia diciptakan untuk orang yang patut menerimanya. Dan, dalam neraka jahanam juga terdapat 70 jenis penyakit yang menjangkiti para penghuninya. Tiap-tiap jenis penyakit merupakan sebagian dari bagian-bagian jahanam. Dan dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang disebut Goy. Lembah ini mengalirkan nanah dan darah. Ia diciptakan untuk orang yang patut menerimanya. Allah Ta'ala berfirman, maka kelak mereka akan menemui Goy. Maryam ayat 59. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam neraka jahanam terdapat laut hitam yang gelap, berbau busuk. Allah menenggelamkan ke dalam laut itu orang yang memakan rizkinya, tetapi menyembah selainnya. Dan menurut penuturan Abu Nuaim dari Muhammad bin Wasi, dia berkata, pada suatu hari saya menemui Bilal bin Abu Burdah, maka saya berkata, hai Bilal, sesungguhnya ayahmu pernah menceritakan kepadaku, dari kakekmu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya dalam neraka jahanam ada sebuah lembah bernama Lem-Lem. Lembah itu mempunyai sebuah sumur bernama Hab-Hab. Allah Ta'ala pasti menempatkan setiap orang yang sombong di sana. Maka dari itu, jangan sampai kamu tergolong mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap yang memabukkan adalah Qamar. Dan, ada 3 golongan yang dimurkai Allah, tidak dilihat olehnya dengan pandangan kasih sayang, dan tidak diajak bicara. Mereka tinggal di Al-Mansa. Dan Al-Mansa ialah sebuah sumur dalam neraka jahanam untuk orang yang mendustakan takdir, orang yang mengada-adakan bid'ah dalam agama Allah, dan orang yang selalu minum khamar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.